Ya, metode ini memang metode paling simple yang bisa kita gunakan dan cuan di saham. Metode ini juga sudah saya gunakan berkali-kali dan hasilnya memang cuan. Tenang saja, metode ini sangat gampang digunakan bahkan kamu yang pemula sekalipun. Oke, jadi kita langsung saja setelah nonton habis video ini, apa yang akan kita dapatkan? Pertama, pastinya portofolio saya, keadaannya gimana sekarang. Yang kedua, metode apa sih yang dari tadi dibicarakan? Dan yang ketiga, apa yang akan saya lakukan? Saham apa yang akan saya lirik untuk menyelamatkan porto saya? Oke, jadi tidak berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke portofolio saya. Oke, teman-teman, ini portofolio saya keadaannya minus ya. Kalau di sebelah-sebelah biasanya pada plus. Kalau sekarang nonton yang minus nggak apa-apa lah ya, teman-teman ya. Jadi sekalian lihat-lihat saja ini minus ya. Nah, ini BBRI sudah plus 1,97%. Ini nanti yang akan kita bahas metodenya bagaimana. Dan yang minus paling dalam ini ada di saham ASRI. Banyak banget ya teman-teman ya. Ya, jadi metode yang saya gunakan adalah pertama kali first hit saya buy akan sekitaran 500-an ribu. Dan mungkin metode saya akan berubah-ubah. Lihat bagaimana yang paling enak cuan dan yang paling gampang. Ini metode pertama. Oke, kita akan ngebahas langsung saja di saham BBRI. Sebelumnya teman-teman yang sudah subscribe dari lama tahu saya ada memberikan metode yang namanya MA200. Saya praktekkan sendiri ketika saham BBRI yang katanya wah dijual asing habis-habisan, semua saham bank runtuh, hancur. Tapi ketika semua orang jualan, saya mulai kolek. Dan dibilang gila, wah ini orang nyesatkan dan sebagainya. Saya nggak peduli, yang hasilnya juga cuan dan di grup telegram saya yang ada di deskripsi, juga ada beberapa teman yang memang juga sudah cuan. Caranya sangat gampang teman-teman, akan saya ingatkan kembali lagi. Saya mulai membeli saham BBRI itu di 17 April ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini kan saya belinya sekitaran 500-an ribu. Jadi satu lot ya teman-teman ya. Ya bagi teman-teman yang bilang, ah yuk kecil banget satu lot. Ah, saya kalau beli satu lot nggak apa-apa kan ya Hyung ya. Nggak masalah, kita start dulu dari yang kecil. Nanti kalau dananya udah gede, metodenya udah benar, tinggal ditombok aja langsung habis-habisan ya teman-teman ya. Oleh karena itu, dicoba dulu teman-teman ya ini ya. Jadi teman-teman lihat ya historinya, 17 April saya beli satu lot. 29 April saya beli lagi di 4.700, 4.700. 19 Juni saya beli lagi di harga 4.100. Kalau nggak salah ini yang paling low-nya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke metode yang akan kita bahas, yaitu kita langsung lihat ke chartnya teman-teman. Nah, di sini udah saya gambar. Ini bukan ya. Ini kita balik lagi ke BBRI. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang telah saya sampaikan teman-teman ya, kalau misalnya itu saham teman-teman ya, ini langsung saja itu namanya moving average 200, teman-teman bisa lihat di charting mana aja itu rasanya ada di sini ya teman-teman ya. Ini saya pakai aplikasi Stockbit, jadi teman-teman tinggal tambah saja di indikator, semuanya rata-rata sama teman-teman. Teman-teman tinggal cari yang namanya moving average ya. Ini step by step ya teman-teman ya. Tinggal klik moving average-nya ini. Jadi teman-teman tinggal di setting ya. Oh sorry, settingnya di sini. Teman-teman nanti tinggal ganti inputnya jadi yang 200. Sudah. Ini aja. Oke. Maka dia akan hasil garisnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita close saja ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk moving average 200 teman-teman, ini berlaku ya pertama ya. Ini hanya di saham-saham big bank ya teman-teman ya. Saham-saham besar seperti BBCA, BBNI, BMRI, dan BBRI ya. Metode ini saya tes di 4 saham bank ini. Dan kemungkinan besar ya teman-teman tidak menutup loss, tapi kalau saya ya selalu keluar dengan hasil profit ya, tapi ya teman-teman ya. Jadi harus terapkan benar-benar metode ini. Alasannya kenapa 4 bank besar? Pertama, menurut saya kalau 4 bank besar ini jatuh sampai harganya 1.000, 2.000 seperti BBRI harga 1.000, 2.000 itu merupakan itu merupakan keadaan yang sudah sungguh sangat kacau ya. Seperti katakanlah COVID kemarin ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu ya teman-teman, moving average 200 ini dipercaya biasa orang sebagai garis pembatas antara uptrend dan downtrend. Orang bilang belilah ketika uptrend, tapi kalau untuk metode ini adalah teman-teman, cicillah salah satu atau semua saham bank 4 big banks tadi ketika dia sudah berada di MA 200. Ya. Kenapa Yung kayak gitu? Itu kan malahan berbahaya. Ya teman-teman, metode ini teman-teman, saya sudah coba mungkin sekitaran banyak kali ya teman-teman ya. Dan ini menghasilkan profit.
ya. Jadi teman-teman jangan terlalu gegabah pertama harus beli dulu secara perlahan. Ibarat contoh teman-teman ada dana 5 juta katakanlah ya untuk beli saham BBRI. Jangan langsung beli 5 juta ketika dia di bawah MA 200 seperti ini. No, 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 ya teman-teman ya. Tapi cicil seperti yang saya lakukan. Slot di 5.300 tuh, lihat. 5.300 saya udah mulai nyicil. 5.300 saya beli di sini ya, di sekitaran sini teman-teman. Ada kan garisnya ya. Di sekitar sini saya sudah beli ya. April tuh, tepat kan? 19 April ini saya sudah beli di sini. 5.300 satu lot saya beli. Dia turun lagi. Teman-teman bangsi aja terserah, tapi jangan terlalu dekat. 5.300 saya beli, 5.200 saya beli. Itu terlalu dekat teman-teman ya. Kasih range ya. Saya kan kasih range sekitar berapa? 4.700 saya beli lagi di sekitar sini. 4.700 ya. Di sekitar sini saya beli lagi ya, teman-teman ya. Di kisaran seperti ini saya beli lagi. Masih turun, saya beli lagi, saya antri lagi di 4.100 ya teman-teman. Yang 4.100 nih yang udah hampir paling low. Nah, di sini teman-teman. Ya, kebetulan saya ambilnya dapatnya harganya yang paling low ya teman-teman ya, 4.100. Jadi saya ada dapat 3 lot dan setelah itu dia mantul teman-teman, naik. Target saya, semoga saja dia mantul sampai di kisaran harga 5.500 sampai 5.600. Kalau memang sudah di range sekian, saya ada consider untuk take profit. Ya teman-teman ya, jadi saya juga nggak pegang terlalu lama. Jadi metode ini digunakan ya untuk 4 saham bank besar. Ketika dia di bawah MA 200, teman-teman udah boleh mulai nyicil ya. Mungkin MA 200-nya mungkin di garis ini, misalnya contoh ya, ini di harga 5.500, teman-teman tunggu lagi ya, misalnya turun seperti saya. Di 5.300 saya mulai nyicil, turun lagi 4.700 saya beli lagi, 4.100 saya beli lagi. Kalau dia turun lagi gimana Hyung? Saya beli lagi. Kan tadi kita bilang ya, kita awalnya modalnya 5 juta untuk BBRI. Jadi kita nggak langsung semua kita beli 10 lot, 8 lot di harga 5.300, tapi melainkan tunggu dia turun bertahap, cicil slot ya, mungkin sudah 5 lot, baru yang ke-6 mungkin kita beli 2 lot mungkin ya, sehingga nanti 5 jutanya makin banyak kita gunakan. Setelah semua full kita baru, tapi teman-teman saya nggak pernah kepake sampai habis 5 juta itu ya. Seperti BBRI ini saya hanya kepake 3 lot sekitar 1,5 jutaan ya teman-teman ya. Dia sudah mantul naik kembali dan memberikan saya profit ya. Harapannya dia memang langsung menuju target yang saya di sini ya, 5.500 sampai 5.600 ya. Semoga sehingga saya bisa keluar dengan profit ya. Saya sudah pernah coba di BBRI, saya sudah pernah coba di BBNI, dan saya sudah pernah coba di BBCA. Semuanya profit dengan metode ini. Ya, sedikit bocoran teman-teman. Untuk penurunan yang lebih nggak dalam itu di BBCA. Pertama kali ini BBRI turun paling dalam di bawah MA 200 yaitu minus sampai 25%. Biasanya saya hanya beli 2 lot saja, dia udah mantul balik lagi dan saya sudah cuan. Yang kali ini agak beda teman-teman ya. Dia turunnya agak dalam, 25% ya. Ini lain, ini case-nya lain. Tapi saya membuktikan kalau saya jual sekarang, saya plus ya teman-teman ya. Lihat, saya plus 1,97%. Kalau saya jual sekarang ya, saya tetap plus ya. Jadi ini saya nggak ada tutup-tutupan. Kan? Saya buka-bukaan semua teman-teman. Benar kan? Ini porto saya teman-teman. Nah, jadi seperti itulah metode yang digunakan. Simple banget ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingat, ya, jadi kesimpulannya nih ya, satu di antara 4 saham bank besar nih, BBCA, BBRI, BBNI ya teman-teman ya, di bawah MA 200, sudah lihat lirik ya. Nggak usah langsung beli, nggak apa-apa. Turun lagi dari di bawah MA 200 sekitar 100-200 poin, cicil ya. Habis itu cari step di mana, harga berikutnya di mana, terserah teman-teman. Tapi jangan terlalu dekat, jangan minus 1%, 2% udah beli, jangan ya. Tunggu dia minus agak dalam, katakanlah misalnya 5% ya, beli lagi. Turun lagi, beli lagi. Turun lagi, beli lagi. Ya, ini saya baru sampai 3 lot, dia sudah profit, teman-teman. Ya, ini buktinya. Ingat, saya sudah coba di BBRI yang paling dalam, kali ini saya ngerasain sendiri, sampai minus 25% dari MA 200 ya. BBCA itu saya hanya sempat 1 lot, dia udah balik naik lagi, ada historinya saya pernah. BBNI juga saya hanya sampai 1 lot atau 2 lot saja dia sudah naik lagi ya. Ini yang paling dalam 3 lot. Ini pertama kali saya alami, tapi semua keluar dengan profit. Oke teman-teman, itu metodenya, gampang kan? Sekarang apa yang dilakukan Yung? Ya kalau lihat portofolio saya biasanya mau nyelamatin yang minus-minus dulu ya. Ya, katakanlah ini Goto juga minus nih, saya entry jual 60 ya. Semoga laku ya teman-teman ya. Atau makan dibuang nanti ini ya. Kita lihat. Kemudian Asri memang agak dalam, tapi saya lebih tertarik untuk menyelamatin Indi dulu. MNCN saya sudah masuk yang kedua kali ya. Ini udah 1 juta. Ini sebenarnya agak bahaya, tapi nanti bakal saya lihat lagi titik di mana saya akan masuk lagi. Sekarang saya mau lihat Indi dulu. Karena saya ada kepengen masuk Indi. Karena sudah ada aroma-aromanya teman-teman ya.
Kita lihat bersama Indi di sini. Indi posisinya teman-teman, pertama ya, ini garis pink ini saya lihat ya. Ini kalau di chart weekly teman-teman. Teman-teman kalau ada yang bingung ya, teman-teman boleh langsung tulis di komentar. Nanti saya balas ataupun saya akan balas dengan video yang lebih panjang lagi karena makin panjang makin nikmat. Oke. Jadi Indi sendiri saya melihat penurunan ini sudah dibarengi dengan kenaikan dari MACD ya. Kalau teman-teman search ini namanya bullish divergence ya teman-teman ya. Harga makin naik, makin turun tapi MACD-nya sudah mulai makin naik ya, teman-teman lihat di sini ya. Dia sudah mulai makin naik, harganya makin turun. Oke. Dan di daily sendiri saya sudah menggambarkan ya teman-teman, ini merupakan ya kalau menurut saya ini adalah channel downtrend-nya ya. Harapannya dia sudah break. Ini udah ada nih tanda-tanda nih teman-teman. Dia udah keluar dikit. Kurangnya apa? Kurang volume teman-teman. Ya. Jadi selama seminggu ke depan ya, tepatnya teman-teman nonton ini kan hari Senin harusnya videonya masuk, maka selama seminggu itu saya akan lihat apakah saham Indi akan keluar dari zona nyaman ini, zona keterpurukannya lebih tepatnya ya. Dan keluarnya harus dengan volume yang gede. Setelah keluar, ketika dia ada koreksi sehat, saya akan tambah di situ. Harapannya seperti apa yang saya gambarkan seperti ini. Ataukah minggu itu dia akan melanjutkan penurunannya lagi. Nggak ada yang tahu. Mungkin di harga 1055 ini saya ada consider untuk saya beli dan di averaging kan. Ya, jadi itu saham yang saya akan incar. Oke, sudah saya bongkar porto saya, sudah saya kasih tahu bagaimana cara gampang cuan di saham perbankan dan saham apa yang bakal saya lirik minggu ini ya. Minggu ini atau minggu depan? Bagaimana menurut teman-teman? Ya teman-teman, jadi sekian dulu semuanya sudah saya sampaikan ya. Jadi sudah benar ya apa yang saya katakan di awal, sudah semuanya kita bahas bersama di video ini. Bagi teman-teman yang masih bingung, punya pertanyaan ataupun mau request, tulis sepanjang mungkin di komentar. Oh ya, bagi teman-teman yang penasaran dengan perkembangan Porto dan perjalanan saya, jangan lupa untuk subscribe saya di sini. Oke. Akhir kata saya banyak ucapkan terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Jangan lupa tinggalkan like-nya dan sampai jumpa lagi di video yang satu ini.